Saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Ahmad Yamin yang telah hadir di perkuliahan kita malam ini, juga rekan-rekan kelas 2B yang berbahagia. Baiklah, malam ini dengan mata kuliah Integrasi Islam dan Sains, kami akan menyajikan RPL atau rencana pelayanan yang biasanya di mata pelajaran itu berupa RPP kalau di bimbingan konseling, dan kebetulan malam ini kami berdua tampil dengan Ibu Sri Helvita Lestari, sama-sama guru pembimbing atau guru BK, jadi tampilannya berupa RPL. Sebelumnya kami izin share screen dan sebelumnya sudah kami share di grup mata kuliah. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu Liza. Baik, ini adalah tampilan rencana pelaksanaan layanan RPL Bimbingan Konseling kami di SMP Negeri 4 Merangin, yang kebetulan sudah pernah kami sajikan saat bimbingan klasikal di kelas 8, tapi karena kita diintegrasikan dalam Islam dan Sains, ini sudah dipermak ulang. Tak betul, tak salah, kami berusaha. Nanti mohon masukan, saran, tak kritiknya dari rekan-rekan, juga arahannya dari Bapak dosen kita. Baiklah, RPL, Bimbingan Konseling SMP Negeri 4 Merangin, spesifikasi. Dan sebelumnya ini adalah tampilan RPL terbaru. Kami menggunakan RPL Kurikulum Merdeka, kelas 8. Spesifikasi topik layanan menjalin persahabatan yang baik dalam pandangan Islam. Sasaran siswa kelas 8, metode teknik, experiential learning, curah pendapat, tanya jawab, kerja kelompok, presentasi, dan penugasan. Komponen bidang layanan dasar, bimbingan klasikal. Bidang sosial, semester genap 2023-2024, media dan alat, kartu yes or no, LCD, laptop, dan HP. Tujuan layanan, dapat kita lihat bersama-sama capaian layanan. Satu, peserta mampu menyelaraskan norma-norma pergaulan teman sebaya dengan latar belakang yang beragam seperti membangun kepercayaan dalam suatu hubungan, bekerja sama dengan orang lain, memiliki solidaritas, dan bersahabat dengan teman sebaya. Dua, peserta didik mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan persahabatan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Hadis. Tiga, peserta didik bisa memahami serta menjalankan persahabatan seperti kisah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama ada tahap pengenalan, itu di mana sebagai seorang konselor memberikan pembukaan tujuan layanan berupa tema, menjelaskan topik layanan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Peserta didik dapat dengan hasil peserta didik dapat memberikan contoh-contoh perilaku persahabatan yang positif baik secara umum atau perspektif Islam. Saat tahap akomodasi yang kedua, peserta didik dapat memilih perilaku persahabatan yang positif sesuai ajaran Al-Quran dan Hadis. Tahap tindakan, 3, peserta didik dapat merancang langkah-langkah menjalin persahabatan yang positif seperti kisah teladan Rasulullah Muhammad SAW. Langkah kegiatan. Langkah awal, 1, mengucapkan salam dan mengajak berdoa. 2, menanyakan kegiatan sebelumnya, kepositifan dan kondisi peserta didik. 3, mengabsen dan mengapresiasikan kehadiran. 4, guru menyampaikan tujuan layanan. 5, guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan dan cakupan materi layanan. 5, melakukan asesmen awal. Dan 7, memotivasi peserta didik dengan ice breaking atau permainan. Kegiatan inti, persepsi guru mengadakan curah pendapat untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik dan pengetahuan awal peserta didik tentang manfaat persahabatan yang selama ini mereka rasakan. Adapun kegiatannya, pengalaman konkret
screen atau konsep experience. Guru menayangkan video tentang persahabatan yang positif secara umum dalam perspektif Islam. Guru dan peserta didik curah pendapat tentang contoh-contoh perilaku persahabatan yang positif sesuai perspektif Islam dan pedoman Al-Quran dan hadis. B. Observasi, relative observation. Peserta didik diajak bermain kartu yes or no untuk memiliki kegiatan-kegiatan persahabatan yang positif. C. Konseptualisasi atau abstrak conceptualization. Guru menyediakan materi layanan dalam bentuk teks, video, audio, dan juga kesempatan untuk wawancara dengan orang lain sebagai bahan kerja kelompok. Peserta didik dibagi LKPD atau lembar kegiatan peserta didik, kemudian membentuk kelompok berdua, bertiga, berempat, atau berlima untuk diskusi kelompok membahas langkah-langkah menjalin persahabatan yang positif. Kegiatan penutup, satu peserta didik menyimpulkan kegiatan bersama, dua peserta didik merefleksikan kegiatan, tiga guru menyampaikan pengumuman tentang tugas dan kegiatan minggu depan, empat guru menutup kegiatan dengan mengajak peserta didik bersyukur dan mengucapkan salam. Penilaian, satu penilaian proses, antusiasme peserta didik, kesesuaian program, ketersediaan sarana prasarana. Dua penilaian hasil, understanding, comfortable, dan action. Tiga tindak lanjut, memberi tugas untuk mengupload video, poster, lagu ke sosial media untuk mengingatkan diri dan orang lain. Ini mengetahui kepala sekolah dan guru bimbingan konseling. Yang diawali dengan asesmen awal, ada berupa 5 poin. Dapat kita lihat bersama. Yang pertama, kalau kita memiliki sahabat, sebaiknya diisi dengan kegiatan positif. Setuju, tidak setuju. Dan selanjutnya, pertanyaan sampai 5, itu sebagai contoh. Terus, kami tayangkan juga materi layanan. Yang pertama, menjalin persahabatan yang positif secara umum. Kita jelaskan dulu, menjalin persahabatan yang positif secara umum, sampai di tahap menerima dan memaafkan. Setelah itu, untuk mengintegrasikan persahabatan yang positif dalam perspektif Islam, kita juga mencari materi berupa mendalami arti persahabatan dalam Islam. Itu dijelaskan bagaimana persahabatan dalam Islam, itu ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah, terus dapat dibaca bersama-sama di dalam RPL. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa yang bisa dijadikan sahabat, khususnya dalam perspektif Islam itu seperti apa, semuanya sudah ada di sini. Sudah, terus tadi sudah dijelaskan ada permainan kartu yes or no. Ini referensinya kami ambil dan ini ya. Dari Popela. Ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini secara umum menjalin persahabatan yang positif. Ini bisa dimasukkan dalam ice breaking. Lirik lagu kepompong tentang persahabatan. Dan juga bila diumumkan dengan diintegrasikan ke pendidikan Islam, ada persahabatan lillah. Ya, tuh bisa kita baca bersama-sama. Terus setelah kita memberikan materi pelayanan dan sudah dibagi kelompok siswa kita tersebut, kita akan memberikan pertanyaan berupa lembar kerja peserta didik untuk memberikan tanggapannya terhadap 2 syair lagu secara umum, ya ada juga yang lagu Islami. Dari kedua syair lagu di atas, coba kalian jelaskan makna dari syair lagu tersebut. Menurut kalian, syair lagu yang mana sesuai dengan kehidupan sehari-hari kalian? Jelaskan. Yang terakhir, persahabatan yang seperti apa yang kalian inginkan dan harapkan? Ini jawabannya per kelompok. Setelah itu, untuk media layanan BK, ada di sini kartu KIS persahabatan. Yang pertama, kartu KIS persahabatan ini kami buat secara umum. Di sini ada beberapa
kami ambil satu contoh, kita harus menghargai sahabat kita. Nanti siswa memilih salah satu kartu, misalnya yang tercabut itu kita harus menghargai sahabat kita. Nanti akan dijawab oleh mereka dengan memberikan penjelasan. Begitu juga dengan kartu-kartu yang lain, dengan siswa dan kelompok yang lain. Yang berikutnya kartu persahabatan kita integrasikan dalam pendidikan Islam di sini. Memilih sahabat sesuai keyakinan kita. Yes or no. Tuh, bisa kita lihat juga mengajak sahabat untuk mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, sampai mengingatkan sahabat untuk selalu beristighfar apabila diberi cobaan. Setelah kita bermain kartu yes or no, di sini ada instrumen evaluasi hasil. Berupa instrumen evaluasi hasil dari layanan yang kita berikan. Di sini ada pemahaman baru, understanding, kegiatan positif apa saja yang sering dilakukan bersama, dapat kita baca bersama-sama. Terus yang B-nya ada perasaan positif atau comfort. Bisa kita lihat bersama-sama. Ada pertanyaan-pertanyaan. Yang C ada juga unjuk kerja atau action. Terus ada instrumen evaluasi proses. Ini ditulis materi layanannya apa. Masih dari LKPD. Ini materi layanan kita mengisi dari refleksi cerita apakah peserta didik merasakan manfaat layanan dan kebermaknaan layanan ini adalah yang mengisi instrumen ini adalah guru atau guru pembimbing atau konselor. Mungkin itu RPL yang dapat kami sajikan. Nanti ada kritik dan saran atau pertanyaan semampunya bisa kami jawab karena kami juga masih belajar membuat RPL ya, diintegrasikan dalam pendidikan Islam dan lain. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, Bu Tari. Ya, baik. Terima kasih pemaparan RPL-nya dari Bu Liza. Selanjutnya kami lanjutkan. Mohon maaf Bu Widya, boleh dimatikan suaranya Bu Widya. Baik, kami lanjutkan untuk pemaparan RPL yang kedua dari kami sendiri. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu Sri. Lanjut. Ya, baiklah. Untuk kali ini RPL yang kami ambil yaitu mengenai kiat sukses hidup bermasyarakat, di mana dalam bidang layanan sosial, tujuan umumnya peserta didik atau konseling mampu memahami dan menerima peran sosial pribadi dan wanita dengan norma yang ada di masyarakat, serta berperilaku sebagai pria dan wanita sesuai dengan norma masyarakat. Tujuan khususnya yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian manusia, masyarakat, dan ketertiban. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami hubungan antar norma. Sasaran layanan yaitu kelas 9. Materi layanan yang pertama pengertian manusia, masyarakat, dan ketertiban. Yang kedua pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Yang ketiga hubungan antar norma. Selanjutnya, metode atau teknik yang kami gunakan di sini yaitu ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Sedangkan media atau alat yang digunakan yaitu PowerPoint, kiat sukses hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada tahapan awal atau pendahuluan yang bagian pernyataan tujuan. Yang pertama, guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, membina
dengan peserta didik, dengan menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, atau dengan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu sebelum masuk ke materi layanan. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Selanjutnya, dalam tahapan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, yang pertama, memberikan tentang langkah-langkah kegiatan, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang selanjutnya yang kedua, kontrak layanan atau kesepakatan layanan, di mana hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, kita sepakat akan melakukan dengan baik. Selanjutnya, dalam tahapan mengarahkan kegiatan, guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya, pada tahap peralihan, guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik, melaksanakan kegiatan, dan memulai ke tahap inti. Selanjutnya, pada tahap inti, yang bagian A, kegiatan peserta didik. Yang pertama, mengamati tayangan slide PPT, tulisan atau gambar atau video yang akan ditampilkan oleh guru BK atau konselor. Yang kedua, melakukan curah pendapat. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya dengan seterusnya bergantian sampai selesai. Selanjutnya, kegiatan guru BK atau konselor yang pertama menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk curah pendapat. Yang ketiga, membagi kelas menjadi beberapa kelompok atau bisa dilakukan dengan 6 kelompok dalam satu kelas. Yang selanjutnya, memberikan tugas untuk diskusi kelompok. Yang selanjutnya, menjelaskan cara mengerjakan tugas, mengevaluasi hasil diskusi peserta didik, membuat catatan-catatan observasi selama proses layanan. Selanjutnya, pada tahapan penutup, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Yang ketiga, guru BK memberikan penguatan dan rancangan tindak lanjut. Yang terakhir, guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur, berdoa, dan mengakhiri dengan salam. Selanjutnya, untuk evaluasi dalam kegiatan ini, yaitu evaluasi proses. Di sini guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama, melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Yang kedua, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Dan yang terakhir, mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pernyataan guru BK. Selanjutnya, dalam evaluasi hasil, yaitu yang pertama, evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas, sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Yang ketiga, evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi. Yang keempat, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti. Selanjutnya, untuk materinya sendiri, di sini kami memasukkan materinya, yaitu tentang manusia, masyarakat, dan ketertiban. Selanjutnya, tentang pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Di sini ada 4 norma yang akan dibahas, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta yang terakhir norma hukum. Selanjutnya juga dijelaskan tentang hubungan antar norma. Selanjutnya, integrasi Islam dan sains dalam pemberian layanan ini. Dalam
segi integrasi Islam, yaitu kita mengutip dalam Al-Quran dan hadis seperti surat Al-Maidah ayat 2 atau hadis yang menyarankan untuk mencintai sesama manusia sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Selanjutnya, untuk mendorong keterlibatan siswa dalam keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, menghubungkan dengan etika dan akhlak. Sedangkan integrasi dalam sains dalam layanan ini dalam sains yaitu dalam segi teknologi dan komunikasi, sains telah memungkinkan kemajuan dalam teknologi dan komunikasi, bahas bagaimana teknologi seperti internet dan perangkat digital dan memperkuat interaksi sosial, mempermudah kolaborasi dan mendukung pendidik di berbagai masyarakat. Selanjutnya dalam segi psikologi sosial, sosiologi dan struktur masyarakat. Sedangkan karakter yang dikembangkan dalam pemberian layanan ini yaitu ada yang pertama ada empati dan toleransi, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga kepekaan sosial, yang keempat kerjasama dan kolaborasi, yang kelima integritas dan kejujuran, yang keenam kemandirian dan tanggung jawab, yang ketujuh rasa hormat. Mungkin itu Bapak Ibu tampilan dari RPL yang telah kami sampaikan, baik itu dari Ibu Liza ataupun kami sendiri. Mungkin ada saran ataupun kritikan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kami persilakan. Ya, kepada Bapak Ibu rekan-rekan kelas 2B mungkin ada kritik, saran, serta masukannya untuk RPL kami. Dan di sini kebetulan sekali tanpa janjian RPL yang disajikan oleh Bu Tari itu merupakan RPL Kurtilas ya Bu Tari. Nah, dan yang kami tampilkan itu Kurmer, kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan kritik sarannya ataupun ingin bertanya, kami persilakan. Izin Bu Liza. Ya, silakan Bu Rima. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dan juga rekan-rekan semua yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini baru kali pertama saya melihat yang namanya RPL. Karena jujur saya tidak paham dengan pembelajaran guru BK ini. Namun di sini yang membuat saya bertanya-tanya, ada yang sedikit mengganjal ya. Ini di kedua RPL ya, bukan hanya satu RPL, di kedua RPL saya agak terganjal dengan masalah waktunya. Pada RPL Ibu Tari, di sini waktunya satu kali pertemuan yaitu 35 menit. Sedangkan pada RPL Bu Liza tidak ada dikatakan waktunya situ ya. Apa saya salah lihat atau bagaimana? Namun di sini materi yang disampaikan cukup banyak. Saya rasa itu tidak sinkron dengan waktu yang disediakan antara materi dengan waktu yang disediakan. Kemudian juga pada RPL Bu Liza ini saya lihat pada kegiatan inti, kalau pada RPL Bu Tari mungkin sudah tersusun dengan rapi ya. Saya lihat di sini ada kegiatan-kegiatannya sudah ada rapi ya. Namun di dalam RPL Ibu Liza ini ada, saya lihat di sini juga ada wawancaranya. Jadi kapan itu waktu wawancaranya dan waktu yang dibutuhkan kalau saya lihat ini cukup lama. Materinya cukup banyak. Integrasi dengan Islam aja itu sudah terlalu banyak ya. Kalau untuk satu kali pertemuan saja. Nah, mohon mungkin petunjuknya nanti dari Bapak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih pada Bu Rima yang telah bertanya atas RPL, khususnya RPL kami. Sebelumnya mungkin di sini RPL kami tampilannya seperti ini. Tidak
kalau dalam pembuatan waktunya mungkin sama seperti Ibu Tari, khilaf kami tidak menuliskan di situ ya waktunya hampir sama. Cuman di kegiatan penutup di situ sudah kami jelaskan, guru menyampaikan pengumuman tentang tugas dan kegiatan minggu depan. Saat melaksanakan pelayanan bimbingan klasikal, ya, di situ kami akan menyampaikan atau mengumumkan tentang tugas dan kegiatan minggu depan, membuat komitmen. Karena di sini, kalau di kurikulum 13 itu, komitmennya ditulis di RPL-nya, sedangkan di kurikulum Merdeka, ya sebatas pengetahuan kami membuat RPL kurmernya, di situ tidak dituliskan membuat komitmen, tetapi hanya dibuat guru menyampaikan pengumuman tentang tugas dan kegiatan minggu depan. Penjelasannya seperti itu, dijanjikan untuk pertemuan di minggu depan kita masih membahas tentang persahabatan yang positif dalam perspektif Islam. Sementara pertemuan pertama kita jelaskan secara umum. Di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang yang lain dan juga kegiatan pengumuman tentang tugas-tugas berikutnya. Di situ kita membuat komitmen. Sedangkan untuk alokasi waktunya, mungkin kami lupa menulis di sini. Ya, di bagian yang pertama spesifikasi. Setelah laptopnya ini kabur. Setelah biasanya kami tulis di komponen dan bidang, di bawah komponen dan bidang, di situ kami buat biasanya alokasi waktu. Tapi terima kasih atas kritik dan sarannya buat Bu Rima, ini menjadikan pelajaran untuk kami ke depannya lebih teliti dan cermat lagi. Tetapi di sini sudah dijelaskan dalam kegiatan penutup untuk memberikan pengumuman tentang tugas dan kegiatan di minggu depan. Terima kasih Bu Rima. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Tari atau juga Mungkin Bapak Ibu yang lain. ini ya, sedikit mungkin di kegiatan intinya itu bisa dibuatkan misalnya pertemuan pertama, kemudian ada pertemuan kedua. Jadi kita tidak rancu dalam kegiatan intinya. Ya, itu sedikit dari saya. Ya, terima kasih Bu Rima masukannya. Bapak Ibu yang lain mungkin? Sedikit Bu Liza. Ya, silakan Pak Zul. Baik, terima kasih. Baik, jadi sebelum saya lanjutkan, ini pada prinsipnya sama dengan pertanyaan Bu Rima. Namun sebelum kita membahas ini lebih jauh, ada baiknya ada ketegasan dulu. Yang pertama itu apakah RPL ini sama tidak dengan RPP? Yang kedua, di tujuan pembelajaran. Saya barusan coba cek literaturnya, ternyata di tujuan pembelajaran ini berbeda antara RPL dengan LPP. Salah satu contohnya, kalau RPP tujuan yang ingin capai tentu tujuan pembelajaran. Sedangkan pada RPL ini tujuan yang ingin dicapai adalah tujuan layanan. Ini salah satu sumber yang saya dapatkan. Jadi pertanyaannya ini berkaitan dengan RPL ini, apakah ada perbedaan mendasar dan punya panduan teknis, ketentuan tersendiri dalam penyusunan RPL dan punya, saya ulangi, mohon maaf, ini agak menjangkut suaranya. Saya ulangi, jadi pertanyaannya pertama, apakah sama RPL dengan RPP? Yang kedua, kalau sama, kalau beda, apakah RPL punya petunjuk tersendiri? Itu dua pertanyaan itu, Bu Liza. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Pak Zul. Kami coba. Mungkin Ibu Tari mau mengomentari, menanggapi terlebih dahulu. Sebaiknya kumpulkan dulu pertanyaannya aja, Pak. Atau langsung dijawab? Tidak apa-apa lah, Dak, langsung jawab baik. Kalau Bu Tari, Bu, kami izin menanggapi terlebih dahulu ya Bu Tari. Iya, silakan Bu Liza. Ya, terima kasih Pak Zul atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah RPP dan RPL itu sama itu ya Pak Zul? Bella sebelumnya, sebelum rencana pelayanan ini ada, itu kami bimbingan konseling itu berupa satuan layanan, namanya Satlan, satuan layanan, ada Satkung, satuan pendukung. Nah, itu merupakan isi dari program bimbingan konseling. Di program bimbingan konseling itu nanti ada Prota, program tahunan, ada Promes, ya ada Satlannya yang dulu eh, masih K13, em, ada Prota, Promes, ada Satlan, Satkung, itu yang dulu. Yang sekarang setelah program kurikulum Merdeka itu namanya berubah menjadi Rencana Pelaksanaan Pelayanan atau RPL, ya, perubahan dari satuan layanan. Nah, itu perbedaan. Sedangkan RPP itu kan rencana pembelajaran gitu kan Pak. Adapun komponen-komponen RPL tersebut berupa terkait bidang-bidang layanan, ada layanan sosial, ya, bidangnya sosial, ada bimbingan karir, layanan individu, layanan kelompok di situ. Tentunya berbeda ya dengan RPP. Kalau RPP itu kan di mata pelajaran. Jadi RPP dan RPL itu bisa dikatakan berbeda. Kalau RPP itu untuk tujuan pembelajaran, sedangkan RPL itu untuk tujuan layanan yang diimplementasikan kepada siswa atau peserta didik atau konseli untuk yang pertama kali diterapkan kepada pribadi. Mereka dilihat dari perubahan peserta didik yang kita berikan layanan. Dan layanan itu tergantung dari peta kebutuhan siswa yang akan diberikan layanan. Ada hubungannya juga dengan waktu pelaksanaannya. Kalau mata pelajaran itu kan jadwal pelajaran per minggunya sudah bisa diatur oleh Wakakurikulum dan setiap minggunya itu saja kan. Sementara untuk pelayanan BK apalagi pelayanan individu ya di luar dari layanan klasikal itu tidak bisa kita pastikan minggu ini di kelas ini layannya seperti ini, tidak, sesuai kebutuhan siswa atau kasarnya sesuai dengan hal atau permasalahan yang ditemukan pada saat itu gitu. Jadi ya antara RPP, RPL itu berbeda gitu. Ya, seperti yang kami sampaikan itu layanannya banyak dan bidangnya juga berbeda-beda gitu. Mungkin dari Ibu Tari bisa ditambahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Liza. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Liza bagaimana perbedaan antara RPL dan RPP. Di sini sedikit menambahkan bahwasanya kalau untuk RPL sendiri, untuk pemilihan tema itu berdasarkan dengan bidang layanan yang diambil. Misalnya di sini BK memiliki beberapa bidang layanan seperti sosial, pribadi, agama, keluarga, sosial serta belajar. Misalnya di sini kami mengambil dalam bidang sosial, bisa kami ambil tema layanan kiat sukses hidup bermasyarakat. Atau mungkin dalam segi pribadi bisa diambil dalam stres dan cara mengatasinya. Itu contohnya misalnya sudah dijelaskan oleh Bu Liza tadi mengambil tema layanan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, bagaimana apa yang lebih banyak ya apa
yang terjadi di sekolah, misalnya kasus yang terjadi di sekolah lebih banyak siswa yang merokok, mungkin bisa diambil temanya bahaya merokok. Mungkin itu tambahannya dari kami, Bu Liza. Iya, izin menambahkan juga, terima kasih Bu Tari, izin menambahkan. Makanya di kurikulum Merdeka sekarang tidak dipatokkan, tidak diharuskan, tidak diwajibkan seorang konselor atau guru pembimbing itu memiliki jam wajib untuk tatap muka. Ya, apabila sekolah itu punya kebijaksanaan sendiri, bisa ditambahkan di jam setelah pelajaran inti, gitu. Jadi sebenarnya kapan saja, tetapi kebanyakan kebijaksanaan dari kepala sekolah, guru BK ini, guru pembimbing ini masuk saat jam kosong untuk melaksanakan pelayanan klasikal atau mengajar. Kalau guru mata pelajaran itu mengajar di kelas. Kalau kami melaksanakan pelayanan klasikal, namanya untuk bertatap muka secara konseli atau siswa dengan guru pembimbing atau konselor. Sedangkan untuk layanan individu atau layanan konseling individu itu bisa kita panggil siswa tersebut satu persatu yang khususnya yang bermasalah atau memiliki masalah ke ruangan konseling. Nah, itu di jamnya sesuai aturan kita atau kesepakatan kita dengan siswa yang bersangkutan, atau apabila saat jam pelajaran masuk itu sesuai dengan izin dari guru mata pelajaran, diizinkan atau tidak, ataupun juga bisa melakukan layanan saat jam kosong atau saat kalau biasanya layanannya sukarela dari siswa, biasanya itu banyak siswa tuh curhat, itu layanannya saat jam istirahat atau meminta waktu tersendiri setelah jam pelajaran inti selesai. Misal pulang jam 2, mereka ingin konseling pribadi ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, guru bimbingan konseling pulangnya terakhir. Itu. Gitu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang lainnya. Sedikit Itu sejauh pengetahuan kami. Di sini kami juga masih belajar dan minta masukannya. Iya, Pak Zul? jadi terima kasih penjelasannya yang panjang lebar ini. Jadi kalau saya tadi kesimpulan berarti RPL dengan RPP ini berbeda. Kalau berbeda, jadi pembahasan kita tentu tidak sama pada modul belajar dengan RPP-nya. Jadi kita sepakati ya, berdasarkan literatur yang ada dan guru BK, kebetulan Bu Lestari dengan Bu Liza ini kan guru BK, beda, RPL ini berbeda dengan RPP. Nah, jadi kalau berbeda dengan RPP, ini boleh menambahkan bertanya atau bagaimana narasumber? Boleh. Untuk malam ini tidak kita tetapkan, kita sharing 10 menit lagi atau 5 menit lagi lah, boleh. Karena kita tidak memaparkan makalah ya, Pak. Iya. Jadi kalau saya boleh menambahkan pertanyaan, tadi kita berdasarkan bentuk tampilan, berdasarkan petunjuk-petunjuk, pendapat-pendapat literatur yang kita baca, memang ada perbedaan antara RPP dengan RPL. Nah, lalu kita kembali ke rubrik tugas yang diberikan oleh Pak Doktor, di mana di sana itu disampaikan salah satu ini nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Nah, pada RPL ini tentu kalau menurut asumsi saya, ini sebagai seorang dokter mengobati orang yang sudah terinfeksi atau yang sudah kena penyakit. Nah, tentu di sini kalau menurut asumsi saya tentu nilai-nilai karakter di sini kalau tentu tidak ada nilai-nilai karakter yang khusus yang bisa kita kembangkan di sini berdasarkan rubrik tugas yang diberikan oleh Pak Dokter. Ini pendapat saya.
kenapa saya mengatakan demikian? Karena sifatnya di RPL ini nilai-nilai yang diberikan itu adalah nilai-nilai layanan. Dalam bentuk nilai-nilai layanan akibat dari kejadian terakhir yang tidak bisa lagi diselesaikan, kita masuk ke layanan. Kalau sudah masuk ke guru BK ini sebenarnya persoalannya sudah berat ini. Kalau menurut pemahaman saya dan pelaksanaan yang ada di lapangan, karena sistem yang ada ini belum begitu jalan, jadi guru BK masih dianggap seperti batasan-batasan biasa saja. Kalau saya berasumsi bahwa nilai-nilai yang ada, nilai-nilai karakter yang ada dalam pendidikan di siswa, kalau sudah masuk ke bagian layanan, berarti nilai-nilai ini sudah rusak. Nilai-nilai ini sudah rusak dan nilai-nilai ini akan diperbaiki berdasarkan nilai karakter yang mau kita kembangkan pada siswa itu sendiri. Contohnya, kita ngambil contoh nilai seorang siswa ini rajin belajar dengan yang pemalas. Nah, dari dua contoh karakter ini, orang yang rajin, bagian bekerja, ini tentu perbedaan. Tentu di tujuan layanan, kalau mau kita layani dengan tujuan pembelajaran, yang mau kita berikan, tentu perlakuannya ini tidak sama pada dua sisi, antara layanan dengan memberi pembelajaran. Bagaimana tanggapan penulis terhadap penerapan nilai-nilai karakter yang mau kita kembangkan dalam sebuah rencana pelaksanaan layanan ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Bu Liza. Terima kasih, Pak Zul. Ibu Putri Ibu Tari mau menanggapi terlebih dahulu. Ya, boleh menanggapi sedikit, Bu Liza. Ya, baik. Sebelumnya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Zul tadi, sedikit menanggapi yang mana Pak Zul mengatakan bahwa tadi dalam layanan bimbingan dan konseling ini diberikan setelah perilaku menyimpang siswa terjadi. Sedangkan untuk pelayanan klasikal ini diberikan untuk mengatasi perilaku menyimpang pada siswa. Contohnya di sini kan kami mengambil layanan sosial, yang mana di sini kami mengambil tema kiat sukses hidup bermasyarakat. Ini contoh bahwa untuk mengatasi bahwa agar siswa dapat hidup bermasyarakat dan bersosialisasi di masyarakat. Bukan kalau untuk yang bermasalah itu biasanya diberikan layanan pribadi, bisa dipanggil siswanya ke dalam ruang BK untuk melaksanakan layanan konseling perorangan. Kalau sedangkan layanan bimbingan klasikal ini lebih mengarah pada untuk mengatasi agar siswa jangan melakukan perilaku menyimpang. Mungkin itu sedikit tambahan, Bu Riza. Ya, baik, terima kasih Bu Tari. Sedikit menambahkan juga dari pernyataan Ibu Tari tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk layanan klasikal kebetulan yang kami tampilkan di sini merupakan RPL tentang layanan dasar atau bimbingan klasikal di kelas, ya. Itu kembali ke bimbingan konseling yang utama dulu. Apa fungsi guru BK ada di sekolah? Seperti yang Pak Zul sampaikan tadi, guru BK menangani siswa atau peserta didik yang bermasalah. Itu mungkin asumsi kebanyakan orang, kebanyakan guru-guru yang lain tentang bimbingan konseling. Sebenarnya kami sebagai guru konseling, guru bimbingan konseling ini
bukan hanya berperan menindaklanjuti permasalahan yang ada, tetapi kami memberikan pelayanan ini untuk memberikan pemahaman, ya. Seperti yang Ibu tadi sampaikan tadi, Ibu Tari menampilkan RPL Kiat-Kiat Sukses Hidup Bermasyarakat. Jadi Ibu Tari memaparkan RPL-nya untuk memberikan pemahaman kepada siswa atau konseli seperti ini nih nak. Setelah kita hidup di masyarakat nanti, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Integrasikan di dalam Islam, ini seperti ini jadinya. Begitu juga dengan layanan yang kami sampaikan tentang persahabatan. Persahabatan yang baik itu seperti ini, nak. Persahabatan sesuai perspektif Islam itu seperti ini. Jadi kami menanamkan pemahaman kepada siswa itu agar tidak memiliki perilaku yang menyimpang, baik di masyarakat atau dalam dia menjalin persahabatan antar siswa di kelas atau antar siswa di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya memberikan pelayanan itu kepada siswa yang bermasalah, dan juga siswa bermasalah itu tidak dilakukan pelayanan klasikal, tetapi layanan individu yang tidak tahu kapan itu terjadi. Ya, bisa jadi dalam sehari itu kami punya 10 pasien. Makanya sampai kami bilang tadi harus rela mau tidak mau kalau guru bimbingan konseling itu pulangnya terakhir. Itu kalau guru bimbingan konselingnya menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa disempurnakan lagi pernyataan kita semua oleh Bapak dosen kita. Mungkin satu pertanyaan lagi lah untuk pertemuan kita malam ini. Karena tadi sudah panjang lebar, mungkin ada sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Zul, bagaimana Pak Zul? Mungkin kalau belum puas nanti bisa dijelaskan oleh Bapak dosen kita. Oh, Iya, puas. ya, silakan. Izin untuk moderator. Ya, sedikit Bu Liza. Iya Bu Nur, silakan. Maaf sebelumnya, dari banyak yang disampaikan oleh teman tadi, saya juga sama dibilang nggak kenal gitu kan, karena dari pengalaman kita mengajar. Apalagi yang tingkat sekolah dasar kita tidak punya guru BP itu sendiri. Jadi guru merupakan konselor juga. Jadi guru juga guru BP. Jadi kita tidak tahu gitu kan kalau di tingkat sekolah dasar itu. Makanya pandangan kita selama ini yang masih seperti Pak Zoba, ketika ada kasus baru kita tahu guru BP. Padahal sebenarnya tidak. Mereka itu pencegahan dulu sebenarnya. Bukan menyelesaikan saja, tapi pencegahan dulu. Kalau guru BK itu yang konselor itu pencegahan dulu. Makanya kita sering kalau pendidikan karakter, yang karakter ini sebenarnya kita sering malah memulangkannya ke guru BP. Kalau di sekolah madrasah itu ada 3 tempat mulangkan kalau ada karakter anak ya. Di akidah akhlak, kalau di KEPAI-nya, kemudian di PKN, KWN ya, pendidikan kewarganegaraan itu yang bidang umumnya, dan KBK. Di situ dipulangkan kalau pendidikan karakter itu biasanya. Gimana? Kadang-kadang asumsi guru gini, ini misalnya ada pelanggan anak yang enggak itu yang karakter gimana ini guru akidah akhlak anak segini ya kayak gitu kan. Ada anak gini ya. Kemudian bagaimana ini guru PKN apa sih itu pula. Kemudian ke guru BP. Jadi bagaimanapun guru BP kita tidak terlepas dari guru BK itu tidak memang karakter itu adanya di sana sebenarnya intinya. Kemudian yang RPL itu ya yang tadi sama sebenarnya bentuk RPL sendiri kita baru lihat juga yang sekarang ya. Dulu waktu mengajar di MI sering kita tapi lain sama seperti yang Lisa bilang itu beda bentuknya, tapi sekarang baru kita lihat bentuk RPL-nya seperti itu. Kemudian dari yang telah dibilang oleh teman tadi, dari Bu Rima tadi kan dia nanya waktu itu. Waktu itu kapan waktu dilaksanakan pembelajaran itu. Kalau tidak ditentukan waktu,
Kami contoh saja kalau di entes kami itu ada kadang-kadang guru BK itu tidak harus tiap minggu masuk ke kelas. Mereka ada waktunya mereka minta waktu sama guru misalnya pas jam pembinaan wali kelas minta waktu untuk kelas ini, minta waktu untuk kelas ini. Cuma minta waktu seperti itu. Jadi dari materi yang disajikan sama terlalu banyak itu kan. Kalau waktu yang saya cuma 35 menit itu banyak waktu yang disajikan. Apalagi yang saya lihat materi dari Bu Sri ini dia menyangkut norma-norma itu kan sudah masuk. Kalau saya tidak salah saya pernah mengajar KWN di kelas 7 itu, norma itu termasuk pelajaran KWN di kelas 7. Apakah perlu juga disampaikan ke BK itu, pelajaran seperti itu? Berarti kalau itu bersifatnya klasikal berarti menjelaskan kan, mengajarkan ke siswa. Walaupun cara mengajar pun berbeda nantinya oleh guru BK. Tapi yang norma itu ada dalam KWN kelas 7 pelajaran kewarganegaraan itu di kelas 7 ada norma tentang norma-norma itu. Itu berupa tanggapan dari saya. Mungkin saya dari banyak pendapat Pak teman itu memang saya agak bingung mau ngomong apa gitu kan karena mau nanya itu ini sudah disampaikan oleh teman. Itu sedikit pendapat dari saya yang saya tahu kalau bahwa karakter kemudian yang satu lagi dari RPP Bu Liza tadi saya lihat dia yang nampak interaksi antara Islam dan sains dan ilmu itu nampak dari RPL Bu Lisa tadi yang Bu Sri cuma menayangkan bagaimana norma itu saja, jadi belum nampak saya gitu. Itu dikit dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak dosen, kami silakan itu sedikit tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Liza. Ya, baik, terima kasih Bu Nur atas tanggapannya. Izin menanggapi sebentar ya Bu Tari. Memang kalau dulu zaman-zaman tahun 2000-an pertama kali kita kenal itu guru BK itu namanya guru BP, guru bimbingan penyuluhan. Kalau sekarang bimbingan dan konseling ya. Mungkin pengertiannya serupa tapi tak sama gitu atau beda-beda tipis ya. Untuk tugas kami memang untuk sekarang ini kalau dulu di Kurtilas itu diberikan jam tatap muka wajib ya. Memang ada. Untuk sekarang ini paling tidak yang saya lakukan ya, yang saya laksanakan itu minimal 1 jam pelajaran per kelas tiap minggunya, minimal untuk layanan klasikal. Untuk memberikan pelayanan klasikal disesuaikan dengan layanan apa yang mau kita sampaikan, layanan informasi apa. Misalnya di kelas 9 kita lebih, apalagi di akhir semester 2 kita lebih memberikan layanan bimbingan karir. Bimbingan karir itu berhubungan langsung dengan pemilihan sekolah mana yang akan mereka pilih untuk kedepannya setelah lulus atau tamat dari SMP ya. Dan juga untuk alokasi waktu ini karena kebetulan tadi udah disampaikan juga oleh Bu Rima, kami mungkin tidak teliti, tidak di situ tidak diberikan alokasi waktu. Biasanya itu 2 atau 3 kali pertemuan setiap materi, satu materinya. Jadi kita komitmen lagi setelah pertemuan pertama, komitmen minggu depan kita pertemuan yang sama dengan memberikan LKPD kepada siswa. Jadi minggu yang akan datang setiap kelompok memaparkan hasil diskusi mereka seperti yang sudah kami sampaikan tadi kan, ada tugas LKPD-nya, siswa menanggapi syair lagu, 2 syair lagu tentang persahabatan secara umum dan lagu yang di situ lagu Islami tentang persahabatan kan. Itu mungkin ada tambahan dari Ibu Tari. Nanti juga saya tegaskan di sini untuk guru bimbingan konseling yang bukan guru BP itu bukan hanya peserta didik atau siswa di sekolah. Bimbingan konseling itu memberikan pelayanan untuk masyarakat sekolah
siapa saja ya masyarakat sekolah bisa teman sebaya, kita guru-guru yang lain melakukan konseling bisa. Siswa itu yang utama siswa, misal penjaga sekolah, orang-orang kantin misalnya, itu bisa juga melakukan layanan konseling, tetapi di luar jam kita melaksanakan pelayanan kepada siswa gitu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Tari. Silakan Ibu Tari. Ya, baik, Bu Liza, mungkin sudah dijelaskan semuanya oleh Bu Liza. Mungkin nanti akan diperjelas oleh Pak dosen kita. Selanjutnya untuk tanggapan dari Bu Nur mungkin bisa menjadi masukan bagi kita untuk memperbaiki RPL yang sudah dibuat. Mungkin itu Bu Liza. Ya baik, terima kasih Bu Tari untuk kalau kita panjangkan waktu tidak cukup karena di sini juga kami masih belajar. Nanti sama-sama kita dengarkan arahan atas tampilan RPL kami dan Bu Tari dan juga tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan juga tanggapan dari kami dari Bapak dosen kita, Bapak Dr. Ahmad Jamin. Kepada Bapak dosen, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Liza dan Bu Tari. Presentasinya, kemudian juga tanggapan, jawaban, konfirmasi terhadap beberapa pertanyaan tadi. Saya mencermati dari awal juga sampai terakhir tadi. Menurut saya, khusus bagi kita yang sebagian besar di kelas ini, RPL ini kan sesuatu yang baru tadi. Kan itu disampaikan oleh teman-teman. Terus terang kita banyak mendapat informasi penting, menambah wawasan ini Bu Liza terhadap RPL dan juga domain tugas dari guru BK itu. Nah, itu dulu kita apresiasi menurut saya Ibu Liza dan Bu Tari. Sangat menarik justru bagi saya. Kalau RPP mungkin sudah sering kita lihat itu. Kemarin sudah 2 dan juga di ini kita sudah sering kali itu melihat RPP. Jadi kita bisa langsung kalau di RPP kan kita sudah terbiasa. Kita melihat dari format RPP juga sudah umum kita lihat. Tapi ketika tadi RPL, sebagaimana teman-teman juga, tentu ini memang ya guru BK yang lebih paham bisa menjelaskan itu. Tapi esensinya yang pertama catatan saya bahwa baik guru kelas, guru mata pelajaran maupun guru BK, esensi tugasnya sebenarnya sama juga kan, mendidik. Ya kan? Namanya guru BK, guru juga kan. Itu yang artinya kalau kita lihat dari gambaran tadi Ibu ini, baik tujuan pembelajaran, segala materi, mungkin juga metode pelayanannya, sampai ke sistem evaluasi, muatannya pada prinsipnya kan RPP secara umum kan itu juga ya muatannya. Mungkin yang pertama, kemudian catatan yang berikutnya, ini yang pertama bahwa guru BK pada tugasnya kan mendidik juga. Yang menarik lagi bagi saya Bu Liza dan Bu Tari, guru BK ini, sebenarnya pendidikan karakter ini memang sangat dekat dengan tugas guru BK. Kalau kita lihat tadi, beberapa layanan yang disampaikan, informasi, layanan sosial, klasikal, layanan individual, pada dasarnya kan sangat berurusan dengan pembentukan karakter kan siswa, membantu siswa terhadap kesulitan belajar, dan segala bentuk itu. Jadi menurut saya sangat pas lah, cocok lah Ibu berdua ini ngambil pendidikan karakter. Itu. Jadi catatan Pak Zul tadi misalnya, mungkin tidak apa-apa Ibu, kita mungkin ditambah, bisa ditambah ruang, diberi space juga terhadap, tidak apa-apa mungkin di dalam mata kuliah ini kita tambah karakter apa yang dikembangkan. Itu mungkin
Esensi pendidikan ujung-ujung goal terakhirnya itu kan juga karakter itu, apalagi guru konseling. Tadi Ibu Nur Asia juga menyinggung ada guru KWN, guru PAI. Menurut saya dalam teori perancangan pendidikan karakter itu, misalnya ada guru PAI, guru KWN, maksud saya termasuk guru BK, 3 itu. Artinya karakter itu menjadi tujuan instruksionalnya. Coba kita lihat nanti, ini jelas. Maksud saya, tugas guru BK, tugas guru PAI, tugas guru KWN, itu memang tugasnya adalah pembentukan karakter itu. Pembentukan nilai. Kalau saya dibicarakan, guru PAI, guru akidah akhlak, kata Ibu. Guru KWN membahas tentang komitmen kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air, dan seterusnya. Apalagi guru BK, Ibu bilang tadi, tentang persahabatan, kan? Tentang kehidupan sosial. Jadi yang Ibu bahas itu, Ibu, itu termasuk di antara nilai karakter utama dalam pendidikan karakter. Ada karakter bersahabat dan komunikatif. Ada karakter peduli sosial. Kira banyak lagi yang lain itu. Jadi maksud saya Pak, Ibu, yang perlu saya tekan ke sini bahwa guru BK, guru PAI, guru KWN, guru PPKN itu dalam pendidikan karakter itu memang terintegrasi dan menjadi tujuan instruksionalnya itu adalah memang pengembangan atau pembentukan karakter. Kalau guru mata pelajaran lain, kita sebut lah Pak, guru IPA, guru matematika, guru bahasa Arab misalnya. Guru apa lagi? Guru seni budaya, guru penjaskes. Jadi kalau guru-guru selain yang 3 ini dalam teori pendidikan karakter itu, pembentukan karakter itu bukan menjadi tujuan instruksional, tapi tujuan tujuan pengikutnya. Jadi tujuan misalnya guru matematika, esensi atau tujuan utamanya itu adalah memang mengajarkan tentang teori-teori matematika. Lalu karakter itu adalah sebagai tujuan pengiring, itu istilahnya. Artinya guru lain tetap juga pendidikan karakter, tapi bedanya di situ menurut saya. Guru bahasa Inggris misalnya, dia ngajar bahasa Inggris, karakter, jujur, disiplin itu adalah tujuan pengiringnya. Guru seni budaya, guru seni budaya misalnya. Guru IPS, guru biologi, termasuk misalnya guru fikih misalnya. Itu pada dasarnya bukan tujuan instruksional pembelajarannya itu, tapi artinya karakter itu adalah tujuan pengiring atau pengikutnya. Jadi di situ Ibu, maksud saya, dalam RPL itu, mulai dari tujuan yang Ibu buat tadi, bisa saja capaian pembelajaran, indikator kalau ada, itu memang maksud saya memang menonjolkan nilai-nilai pendidikan karakter itu. Memang sudah tadi Ibu saya lihat itu di tujuan tadi sudah ada capaian itu maksud saya. Itu kalau untuk PAI dan juga PPKN itu. Secara umum bagi saya itu sudah cukup bagus RPL yang Ibu dan ini disampaikan. Tinggal mengakomodir beberapa masukan tadi. Itu terkait dengan tugas gurunya. Yang pasti Ibu, dalam RPL itu, baik deskripsi misalnya, tujuan, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan seterusnya, itu sekali lagi tentu kita berupaya menggambarkan sebuah integrasi itu. Dalam tujuan, saya sudah tergambar itu. Dalam materi, tadi sudah luas sekali itu disampaikan oleh kedua pemakalah. Tentang persahabatan itu kan banyak sekali ayat-ayat dan hadis tentang itu Ibu ya. Mungkin kalau Ibu muat semua tidak tercover itu. Banyak sekali. Maksud saya persahabatan itu sesungguhnya sangat islami itu. Juga peduli sosial tadi disampaikan. Cuma saya katakan tadi karena kita kalau di RPP itu kan ada metode pembelajarannya. Di sini mungkin ada metode layanan. Apa namanya pendekatan, apa teknik namanya itu atau strategi.
apa saya yang di situ belum tergambar adanya integrasi tadi Ibu. Ketika Ibu Liza menyampaikan persahabatan, artinya strategi pembelajarannya, teknik penyampaiannya, apalagi kita katakan itu metode, teknik layanan dan seterusnya, di situ harusnya juga nanti diperkuat itu bentuk integrasinya. Misalnya Ibu tentang persahabatan itu terkait dengan penghargaan, tentang sopan santun misalnya, saling menghargai, saling empati, kan begitu maksudnya. Jadi maksud saya di situ, kalau Islam itu misalnya, kalau ingin mengajarkan seseorang itu berkarakter, baik peduli sosial, baik bersahabat, mungkin Ibu sampaikan juga di situ adalah, mestinya kalau Ibu guru konseling itu mau berhasil, harusnya konselor itu harusnya lebih bersahabat dulu. Ya, ibunya harus ramah, suka murah senyum, senang menyapa. Saya ada keteladanan namanya Ibu. Mungkin tidak apa-apa. Kalau dalam Islam itu pembentukan Nabi Muhammad itu yang pertama itu kan apa namanya? Lakot halaknal bukan. Dalam itu lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi keteladanan itu misalnya metode yang bisa juga digambarkan. Kemudian apakah ada jati media atau seperti RPL kan tergambar media, sumber belajar juga nanti bisa diintegrasikan. Berarti di si ibu ini menggunakan Al-Quran juga sebagai sumber belajar bisa. Sistem evaluasi tadi saya sudah jelas. Ada tadi yes or no, ada segala macam. Menurut saya itu bagi informasi baru dan sangat penting bagi kita. Coba saya tanya Ibu terkait materi ini Bu. Ibu Tari dan Iya, Ibu Pak. Liza. Mungkin Ibu Liza dulu lah. Ya, Ibu Pak. tadi tentang persahabatan apa tadi? Iya, Pak, Sosial ya? persahabatan. Ibu Persahabatan Liza layanan. persahabatan. Iya, Karena Ibu mengintegrasikan tadi informasi dari layanan persahabatan menurut nilai-nilai Islam, bisa digali dari Al-Quran, hadis, dan juga mungkin pendapat para ulama dan lain-lain. Tentu ada persahabatan dalam konteks konseling, konteks secara umum. Ibu menemukan enggak, maksud saya bentuk integrasinya di mana itu? Apakah ada perbedaan apa namanya nilai-nilai persahabatan secara umum dalam teori sains misalnya dan persahabatan dalam nilai-nilai Islam? Saya ini juga tentu juga kita tegaskan. Menurut Islam misalnya persahabatan itu apa sebatas apa? Apa kita sebatas hanya berteman biasa atau kita hanya saling menghargai misalnya. Jadi mungkin di situ nanti Ibu juga harus mampu punya strategi khusus dan sehingga siswa itu maksud saya itu mampu ketika Ibu menjelaskan dalam konsep Islam persahabatan itu sesungguhnya lebih mulia, lebih mendalam lagi maknanya. Coba sedikit saja Ibu persahabatan itu, kan Ibu bahas itu tadi. iya. Menurut Ibu di mana nilai-nilai Islam tentang persahabatan yang menurut Ibu ini jadi core atau jadi inti dari materi Ibu. Sehingga kita harapkan nanti siswa itu betul-betul nanti mengatakan bahwa persahabatan itu sesuatu yang sangat penting dan ini mereka hayati dan menjadi sebuah mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ibu. Habis ini Bu Liza. Ya, baik, terima. Bu Liza dulu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ini kami ambil saja satu contoh dari pemaparan materi tentang menjalin persahabatan yang positif secara umum. Di sini ada cara menjalin persahabatan yang positif. Yang pertama, beri dukungan, kepercayaan, dan junjung kejujuran. Ini dalam pengertian persahabatan positif yang umum. Bila kita integrasikan, di sini sudah tujuan kita lihat dari tujuan layanan ini, peserta didik bisa memahami serta menjalankan persahabatan seperti kisah Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu sifat Rasulullah itu kan jujur. Di sini bisa kita integrasikan dari memberikan dukungan, kepercayaan, dan junjung kejujuran persahabatan. Bisa kita integrasikan ke
salah satu sifat Rasulullah itu adalah jujur. Nah, di situ kami bisa menyimpulkan, karena di sini belum kami simpulkan secara lebih detail lagi materi persahabatan yang positif dengan nilai persahabatan yang Islami. Nah, di situ kami ambil contoh saja tentang kejujuran. Kalau diintegrasikan sesuai dengan tujuan layanan yang kami jelaskan tadi, Pak. Peserta didik bisa memahami serta menjalankan persahabatan seperti kisah Rasulullah Muhammad SAW dalam hal kejujuran. Itu yang utama, Pak. Dari perspektif persahabatan yang positif secara umum maupun perspektif Islam. Gitu, Pak. Kalau dirincikan banyak ini poin-poinnya yang harus dijelaskan, tapi kami maksudnya ambilkan satu. jujur kan itu. Maksud saya Ya, jujur. jujur itu kan karakter. Kalau Ibu belajar pendidikan karakter kan jujur yang pertama kan. Jadi Ya. sangat identik dengan pendidikan karakter kerja Ibu ini. Oke. Selanjutnya Ibu Tari, silakan. Mungkin kita ingin tahu juga bentuk Ibu mampu mengkolaborasikan atau mengintegrasikan pada materi tentang kehidupan sosial tadi. Coba. Ya, baik Pak. Kalau kita integrasikan layanan kiat sukses hidup bermasyarakat pada Islam dan Sains di sini dalam integrasi Islam dapat dikutip dari Al-Qur'an dan hadis. Di sini kiat hidup sukses bermasyarakat dapat dilihat dari surat Al-Maidah ayat 2 atau hadis yang menyarankan untuk mencintai sesama manusia sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Selanjutnya bisa kita integrasikan dengan konsep ihsan atau kebaikan dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang meliputi sikap saling menghormati, kesopanan, dan ketulusan. Atau dapat kita integrasikan dengan ukhuwah atau persaudaraan. Juga dapat ditekankan sebagai dasar hubungan yang kuat dalam masyarakat. Selanjutnya, kita dapat mengintegrasikan untuk mendorong keterlibatan dalam masyarakat. Di sini kita dapat mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan bermasyarakat dan berkontribusi secara positif. Nilai-nilai Islam mendorong umat untuk menjadi bagian aktif dari komunitas dan bekerja untuk kebaikan bersama. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa menurut saya. Sedikit kita gambarkan lagi. Ibu memilih materi ini kan tentang kehidupan sosial. Kalau Ibu Liza tadi tentang persahabatan. Sekarang Ibu problema atau kita katakanlah masalah terkait dengan persahabatan misalnya di kalangan siswa SMP itu, Bu. Menurut Ibu persoalan yang muncul apa ada yang sangat mengkhawatirkan terkait persahabatan? Apa ketika kita sekolah dulu kira bagaimana Bu nilai persahabatan antara sekarang dengan zaman digital, zaman gadget ini, orang main HP terus, kira-kira apa problema Ibu? Kan Ya, kita baik, bukan dengan Pak. jujur, kira-kira apa? Ya, saya kira bisa juga sangat menarik itu. Kalau kita dulu kan ke sekolah enggak ada kita main HP kan, persahabatan tuh rasa sangat erat sekali itu. Sekarang gimana Ibu? Ya, Pak, terima kasih. Untuk zaman saat ini, kita kembalikan ke zaman kami saat sekolah. Apalagi sekarang seperti kita ketahui, banyak reuni-reuni walaupun sudah pensiun, masih ada kegiatan reuni, itu menunjukkan pada zaman atau pada era yang terdahulu, mereka sangat menjunjung persahabatan walaupun sudah berumur sudah lansia, mereka tetap mengingat sahabat mereka, reuni SD lah, SMP itu kan Pak. Sedangkan sekarang mereka itu yang pertama kali yang timbul itu tentang persahabatan, mereka tidak mengerti atau belum bisa membedakan antara sahabat dan teman. Ya, mereka menganggap sahabat mereka itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, gadget. Mereka lebih percaya dengan yang mereka pakai, yang mereka pegang berupa gadget. Sehingga kepercayaan kepada teman sekelas, bahkan
sering terjadi pembulian, padahal teman sekelas mereka sendiri tidak hadir 3 hari dan sakit misalnya sampai seminggu. Saat teman datang, padahal itu teman sebangku. Ini kejadian tadi siang di sekolah. Kawan sebangkunya karena kawan yang satu ini sakit sudah hampir 2 minggu tidak hadir. Saat dia datang ke sekolah malah apa? Di sini kan bahasanya bahasa Minang kebanyakan ya Pak, karena di pasar kan lantak laang ndak masuk sekolah lebih 2 minggu dikeluarkan dari sekolah kok guru ndak mau agih nilai katanya kan. Padahal dia cuman maksud dan tujuannya hanya untuk apa? Bercanda. Tetapi teman yang ini merasakan itu adalah menjadi satu ketakutan. Akhirnya keesokan harinya dia tidak hadir di sekolah karena takut. Padahal itu teman sebangkunya, teman yang dia percaya. Karena kita biasanya teman sebangku itu teman yang sejalan. Kita pilih teman sebangku itu sejalan dengan kita kan, seide dengan kita. Temannya sendiri saja membuli dia, menakut-nakuti dia. Jadi timbul rasa tidak percaya dengan teman sendiri. Jadi itu arti persahabatan itu tidak ada sekarang. Mereka lebih memendam permasalahan yang mereka hadapi sendiri, hal-hal yang mereka dapati di sekolah atau di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal itu mereka hadapi sendiri, maka sering menung-menung lah, sering mereka luahkan permasalahan mereka, mungkin yang cowok merokok lah, atau lebih nyaman dengan bermain game lah daripada mereka bertukar pikiran dengan teman mereka, bertukar pikiran dengan sahabat mereka. Mungkin itu yang mereka tidak punya sekarang. Karena apa? Mereka lebih nyaman dengan gadget mereka. Tidak peduli dengan bersosialisasi dengan teman-teman sekelas lah pada khususnya. Itu karena saya sudah menyampaikan kepada siswa, sekarang mereka kalian bisa menjelek-jelekkan teman sebangku, menjelek-jelekkan teman sekolah. Kalau di zaman ibu dulu, posisi saat sekarang ini ingin rasanya kadang mengingat dulu teman saya duduk itu siapa ya. Kalau sekarang cuek mereka. Kalau kita tuh dulu teman sebangku saya siapa ya, pengen ada tidak di FB ya, ada tidak dia punya media sosial, kan ada keinginan mencari tahu, bukan kepo kata anak sekarang, bukan kepo tapi ingin menjalin silaturahmi. Kalau anak sekarang kan itu yang tidak ada. Mau berteman dengan saya ya, kalau enggak ya sudah, saya masih punya teman sendiri di HP. Gitu. Kadang curhat-curhat di media sosial itu lebih nyaman bagi mereka. Gitu, Pak. Itu permasalahan yang ada sekarang. Fenomenanya, mereka lebih nyaman dengan gadget mereka. Tidak peduli, kurang bisa bersosialisasi, itu intinya. Oke, kalau Ibu Taris mungkin ada setelah mencermati itu persoalan masalah yang dihadapi anak-anak terkait dengan kehidupan sosial. Mungkin ada mau ditambahkan apa yang disampaikan Ibu Liza tadi? Ya, Pak, sedikit menambahkan seperti yang dikatakan oleh Bu Liza tadi, bahwasanya anak-anak pada zaman sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang keluar bermain atau berinteraksi dengan teman sebaya mereka, karena di sini dipengaruhi oleh teknologi yang mungkin semakin pesat saat ini. Mereka lebih memilih untuk bermain gadget di rumah, bermain game di rumah ketimbang untuk ikut berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya juga dilihat dari kurangnya partisipasi anak-anak zaman sekarang untuk terlibat dalam kegiatan bermasyarakat seperti acara kerja bakti di lingkungan masyarakat atau acara kegiatan sosial lainnya. Mungkin itu Pak, sedikit tambahan Pak. Ya, makasih. Begini Bu ya, luar biasa itu. Artinya kalau sering kita peribahasa mengatakan setiap anak itu ada zamannya, setiap zaman itu ada anaknya atau ada orangnya. Maksud saya persoalan tantangan yang muncul bagi guru itu sangat berbeda. Artinya perubahan dinamika perkembangan zaman, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan digital sekarang ini, itu sangat banyak sekali atau nilai-nilai yang bergeser. Khususnya di kalangan anak muda. Ada yang kita sampaikan, ada bullying,
segala macam itu, gadget segala macam dan seterusnya. Maksud saya Ibu, ketika Ibu menuangkan di RPL itu, tentu juga harus, kalau persoalan yang muncul sekarang ada persoalan yang kita katakan anak sekarang lebih individualistik, mereka lebih cuek, mereka rasa persahabatannya ini suka bullying. Maksud saya, tentu metode pelayanan, teknik pelayanan juga tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan, pendekatan, dan persoalan masalah yang terjadi sekarang ini. Mungkin pendekatan konseling 10 tahun yang lalu itu menurut saya tidak sepenuhnya bisa kita terapkan itu sekarang, karena persoalan yang muncul lain kan, problematika tantangan yang muncul kan lebih kompleks lagi. Tentu Bapak Ibu sebagai konselor ini, guru konseling harus memutar otak juga itu. Tidak bisa hanya pelayanan kita kumpulkan mereka lalu kita ceramah, kita nasihati, atau hanya kita berikan apa. Tentu juga kita harus guru mampu berinovasi. Kan itu kurikulum merdeka atau K13 segala macam juga. Maksud saya ketika Ibu membuat RPL, metode-metode teknik atau pendekatan itu juga harus mampu menampakkan sesuatu yang baru sesuai dengan persoalan yang muncul sekarang. Mungkin juga dari situ juga bisa jadi pertimbangan kita bahwa apa yang kita tuangkan di RPL itu betul-betul nanti berjalan dengan baik, tentu sesuai dengan bisa dalam rangka kita mencapai tujuan yang RPL yang kita tuangkan itu. Menurut saya itu dulu dari saya. Silakan kalau ada teman-teman, Bapak Ibu, kita punya waktu beberapa menit lagi, tidak apa-apa. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan. Atau cukup? Silakan Ibu Liza, mungkin kalau ada terkait beberapa penjelasan tadi, mungkin ada yang mau menanggapi. Ya baik Kak. Untuk metode teknik pelayanan kan di sini khususnya yang RPL kami tadi di sini ada experiential learning, itu berbagi pengalaman ya. Sedikit bercerita pengalaman kita saat di bangku sekolah dulu, itu merupakan teknik pelayanan kami dalam dalam topik pelayanan menjalin persahabatan yang baik dalam perspektif atau pandangan Islam. Terus ada juga tanya jawab, kerja kelompok, presentasi dan penugasan. Terus untuk mempererat lagi, menumbuhkan rasa persahabatan, di sini ada seperti lirik lagu. Kami berikan, ini kebetulan layanan ini sudah kami laksanakan walaupun tidak diintegrasikan ya, secara umumnya sudah kami laksanakan. Di situ mereka diberikan tugas untuk membawakan lagu anak-anak muda sekarang lah Pak. Lagu Kepompong tuh rata-rata mereka tahu kan, persahabatan itu seperti kepompong yang mempunyai yang bisa berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Berarti maknanya persahabatan itu indah. Jadi keindahan itu harus dimaknai dengan indah, dengan baik. Jadi intinya harus menghargai persahabatan tersebut, menumbuhkan kembali rasa-rasa persahabatan di antara mereka dalam kelas tersebut, agar menghindarkan sifat-sifat yang tidak baik atau tidak terpuji di antara mereka, baik itu mereka sering mengejek-ngejek, cemooh, atau bahkan terjadi bullying di dalam kelas tersebut. Di situ di tekniknya juga sudah disampaikan, sudah dituliskan, mungkin jadikan masukan juga dari Bapak tadi, sudah kami catat dari rekan-rekan lain untuk dikoreksi, dan apa yang kurang bisa kami tambahkan, dan terima kasih banyak atas masukannya kepada Bapak juga rekan-rekan yang lain. Mungkin Bu Tari, ada yang mau ditambahkan? Nah, Ibu, ada kendala Mbak udah ketika Ibu mengimplementasikan RPL yang sudah bagus ini? Kalau RPK sudah bagus, ketika pengalaman Ibu ketika melaksanakan layanan, apakah Saat melaksanakan layanan itu, mungkin pertamanya mereka
menganggap lucu-lucuan, tetapi saat berjalannya layanan itu kan tidak sehari itu saja, sekali itu saja tatap muka, apalagi ada ice breaking yang kami olah dengan menarik. Ada permainan juga kami selipkan di situ, permainan kartu yes or no. Mereka malah minta tambah gitu, minta tambah permainannya, entah dalam artian mereka menginginkan hal-hal yang seperti itu sebagai refleksi atau refreshing otak mereka, atau mereka ingin mengulur-ngulurkan waktu belajar dengan mata pelajaran yang lain, tetapi dalam implementasinya atau perubahan sikap dari kelas yang kami adakan pelayanan di sini sudah nampak perubahannya. Sudah tidak ada didengar lagi dari keluhan dari wali kelas tentang siswa yang eje-ejean gitu kan, yang membuli kawannya gitu Pak. Walaupun semua butuh proses, tidak mungkin kita memberikan pelayanan ini mereka langsung berubah 100%. Tidak, tetapi setidaknya dari adanya pelayanan ini berangsur-angsur mereka lebih bisa menghargai diri sendiri dan menghargai teman sekelas dan teman sebangkunya gitu Pak. Oke, terima kasih. Ibu Tari, sebentar lagi, silakan kalau ada. Ya, baik, untuk hambatannya sendiri, Pak, mungkin dari segi waktunya, karena di sini kami hanya waktu 1 jam dan 1 minggu untuk melaksanakan layanan klasikal di dalam kelas. Mungkin kami tidak langsung ke materi layanan, mungkin dari awal mungkin bisa dilaksanakan seperti yang Ibu Liza katakan tadi, bisa dari motivasi terlebih dahulu kami sampaikan, selanjutnya melaksanakan ice breaking sehingga waktunya terbatas, tidak tuntas untuk melakukan layanan itu di dalam kelas. Mungkin hanya itu, Pak. Ya, terima kasih, luar biasa Bu Liza dan Bu Tari ini. Jadi maksud saya seperti RPP juga dan juga RPL, bagaimanapun perencanaan yang kita tuangkan, bagaimana bagusnya materi yang sudah kita siapkan dan pendekatan itu, kata kuncinya, ujung-ujungnya itu adalah yang saling menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dan tujuan pelayanan itu adalah guru, kan itu lagi. Ya kan Ibu? Nah itu maksud saya. Jadi saya yakin kalau guru konselingnya seperti Bu Tari dan Bu Liza, ini pasti senang itu siswa itu. Bisa berjalan itu. Jadi kata kuncinya di guru. Bagaimanapun bentuk RPP ketika proses pembelajaran atau di pelayanan itu, nah, itu sangat menentukan adalah guru. Kemampuan mengelola kelas, mengelola pelayanan itu. Sekarang itu dulu untuk malam ini Bapak Ibu, menurut saya bagus. Nanti tinggal diperbaiki sedikit saja RPL itu nanti ini jadi bahan masukan dan tambahan wawasan juga bagi kita yang lain seperti Pak Zul, Bu Nur dan juga teman-teman yang lain tadi. Itu dulu kita beri aplaus lah untuk dua pemakalah ini Bapak Ibu. Oke, untuk malam ini silakan Ibu Liza, kita bagaimana? Cukup Ibu ya, Ibu Rima, Pak Popo, Bu Arola, Bu Nur, Pak Henry hadir, Pak Luar Zul, biasa. Pak Angga, Buya Robi hadir. Nah, nanti kita lihat lagi Pak Robi dibuat RPP integrasi komputer ini gimana? Kita lihat nanti ya. Nah, Minggu depan tuh, Pak. minggu depan. Saya kira malam ini kita dapat pelajaran banyak ya, Bapak Ibu ya, Iya, Pak. tentang RPL ini. Ternyata konseling itu berat juga tugas. Kita nyangka guru BK itu ngurus itu saja. Ternyata tanggung jawabnya luar biasa juga. Pantas juga banyak yang mau jadi guru BK itu. Segera cukup Bapak Ibu. Silakan moderator ditutup kuliah kita malam ini. Ibu Tari, tutup. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas
ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak dosen dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif dalam diskusi kita pada malam ini. Kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sinopsis proposal itu dilanjutkan ya. Jangan sudah di CC itu diam saja. Silakan ke kampus. Ya Pak Popo apa senyum-senyum? Pak Popo ini ya sudah. Nah, yang lain juga yang belum silakan ya. Nanti diteruskan. Maksud saya itu sudah bisa dimulai itu penyusunan proposal. Kita harapkan habis semester ini sudah seminar kan mantap itu. Biar cepat selesai. Oke. Jadi apa yang kita diskusikan persahabatan tadi kan tentang interaksi sosial, saling menghargai, bekerja sama, saling membantu. Jadi Bapak Ibu dalam kelas ini dalam membuat tes itu juga harus menjunjung tinggi persahabatan itu ya. Jangan ingin selesai sendiri, itu diajak teman. Ada teman yang mengalami kesulitan, ada teman yang jarang ketemu itu diajak. Ya, kira itu Iya, yang Pak. penting. Terima kasih ya, izin live ya. Iya, Saya Pak. tanya, Terima kasih juga, Pak. Ya, Pak. Ibu Putri tadi keluar katanya ada banjir ya di Kemantan ya, betul? Iya, Apa Iya, Pak. hujan? Banjir, Ya, Pak. Hujan. Iya, Pak. Banjir Hujan di sana, besar. Bu. Nah, hujan di Banjir sana.